Kisah Nabi Shaleh alaihissalam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini daerah itu telah kembali subur, ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Adam, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengelola tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik, sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam melihat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu melihat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding gunung-gunung, kemudian menyembahnya sebagai Tuhan. Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya. Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta, judi, dan mabuk-mabukan. Sebagai besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin. Cepat bawakan minumku, kamu sangat lambat. Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengakui sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya Soleh memang orang yang cerdas. Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh? Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang, dan dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, dan baik hati serta ramah kepada siapapun. Semua orang menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah SWT dan merintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah SWT. Namun kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah SWT.
Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata, "Karena itu mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan nenek moyang, sedangkan kau aja tidak mempunyai bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Pak, bukti apa yang bisa engkau berikan?" Nabi Soleh pun berdoa, memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan, memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasa-Nya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Yang ada di depannya, subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di batu itu. Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta muncul dari dalam batu. Wah, ini ajaib sekali. Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah. Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah SWT. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu biarkanlah unta ini makan. Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkan bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin samudra merasa khawatir. Aku harus menghentikan dia sebelum peningkatan bertambah banyak. Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan untuk menghentikan Nabi Soleh. Mereka harus menghilangkan satu mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka mereka memutuskan untuk membunuh unta itu. Ada 2 pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku, kata Sahadu bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syaduk bin Imaya mengutus 2 orang pemuda, yaitu Musyada bin Humarici dan Subgudar. Kemudian kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput. Lihat unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya. Begitu unta ini terjatuh, aku akan menarik panahnya untuk panah dilepaskan dan tepat mengenai si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya,
Kudar berlari maju dan langsung menikmati perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira. Hore, tugas kita selesai. Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita. Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun kaum Samud tetap saja menolaknya. Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan kau hukum dari Tuhanmu itu? Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari ketika dari tidur, wajah mereka berubah kuning. Pada hari kedua, wajah mereka memerah. Dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam. Saat itulah Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap, dan petir menyebar dengan dahsyat. Bergetar hebat, hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat. Di antara mereka, Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajarkan umat manusia kembali ke jalan yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda para manusia.